Zara di podcast Interaksi. Kali ini, di episode kali ini, sepertinya kita mau bahas apa nih? Seperti yang sudah ada di judul yang teman-teman bisa lihat, kita akan mencoba untuk mendalami kembali apa saja sih pemerolehan atau sebuah fenomena bahasa yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, baik dari generasi milenial, generasi zilenial maupun generasi alpha yang terus berkembang seiring waktu. Namun, adakah yang bisa kita tangkap? Apakah kita mempertahankan bahasa kah? Atau kita harus melakukan sebuah pergeseran bahasa kah? Wow, ini merupakan salah satu tema yang sangat up-to-date di kalangan kita saat ini. Namun, kali ini kita tidak akan sendirian membahas mengenai materi kali ini, karena saya akan ditemani oleh dua sumber kita yang hebat. Yang pertama ada saudari Fadila Nur Awalia, dan yang kedua ada saudari Indah Zara. Kepadanya saya persilahkan, kita semuanya. Cantik-cantik banget ya teman-teman semua. Selamat hari ini. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana nih perjalanan dari Rancaengan ke sini? Ya, sangat macet ya, apalagi pagi-pagi seperti ini banyak yang untuk pergi sekolah dan kerja seperti itu. Jadi jalanannya gimana? Kalau kayak dia dari Rancaengan, Alhamdulillah ya, untuk saya tadi akan ramai lancar ya. sedikit banyak kendala. Kali pagi hari kita tidak bisa mengontrol. Mungkin dari sini sebelum lanjut, aku pengen coba perkenalkan dulu dong. Di antara super hebat tadi, boleh dari Indonesia boleh perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Indah Zara Mazali, tapi biasanya teman-teman bisa memanggil saya cukup nada aja ya. Oke, Kak Nada itu. Ya, selanjutnya saya Fadila Nur Awalia, biasa dipanggil Dila. Dan for your information ya teman-teman, karena tadi aku sedikit lewat informasi bahwa mereka berdua ini adalah mahasiswa semester 3 program studi Tadis Bahasa Indonesia di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berarti emang ini temanya udah selaras banget nih sama teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau nanya boleh langsung di link deskripsi box atau di sesi komen. Oke, aku nih ingin misalnya. Hai, dari apa yang sudah aku lihat ya di masyarakat ini banyak banget bahasa-bahasa baru nih. Dari agen-agennya tuh kayak punya perbedaannya masing-masing. Kalau dari kalian gimana sih menanggapi hal tersebut? Ya, boleh dari tanya dulu. Mungkin kita teman tahu semua ya, gitu kan. Apalagi sekarang udah zaman bukan Gen Z lagi ya, tapi Gen apa? Jadi ada bahasa-bahasa mewek jelas gitu lah gitu kan. Itu juga sebagai Gen Z benar-benar nggak paham ya itu maksudnya kayak gimana gitu. Nah, untuk masalah pergeseran bahasa ini mungkin kita ya sebagai warga Indonesia asli tetap harus membudayakan bahasa Indonesia yang baik benar kan. Tentunya kayak apalagi kayak kita ya dia kita dengan prodi tadi bahasa ini tentu saja apa ya sangat-sangat menjunjung tinggi gitu apalagi bahasa Indonesia tersebut. Nah, itu Bener banget ya, karena kan meskipun kita nih generasi Z, tapi tetap aja ada beberapa kosakata yang tidak bisa gitu ya untuk kita sampaikan apa itu artinya, karena memang sudah beda generasi seperti itu. betul. Kalau tambahan dari saya juga sebenarnya hal pergeseran bahasa seperti ini tuh sering terjadi gitu di generasi-generasi sebelumnya. Contohnya seperti generasi apa sebelumnya tuh generasi Gen Z ya, seperti kita ini generasi Z ini terdapat pergeseran bahasa gitu, campuran dari bahasa asing. Kebanyakan kan kalau Gen Z itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau misalnya Gen Alpha ini dari bahasa apa ya? Bahasa game kayaknya. Iya, bisa jadi apalagi stigma yang seperti itu kan ya biasanya kan ada di dalam pelajaran matematika ya. Stigma Yang kita ketahui itu Iya. ada di dalam mata pelajaran. Bahasa-bahasanya itu beneran kayak, aduh ini tuh kita bingung menjawabnya itu dari mana gitu ya. Sementara kita aja Gen Z juga bingung gitu ya.
ngikutin takut ketinggalan zaman, tapi kalau nggak juga jadinya pergeseran bahasa dong ya tentunya. Iya betul. Sebenarnya hal seperti itu tuh terjadi memang karena bahasa Indonesia sendiri sebenarnya tuh dari serapan-serapan bahasa lain seperti itu. Jadi sudah pasti kalau ada hal-hal yang seperti ini berarti berasal dari bahasa-bahasa asing, sehingga mungkin kedepannya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan oleh anak-anak Gen Alpha itu mungkin saja kedepannya akan ada gitu di KBBI. Iya, seperti kita waktu generasi Z tuh mengenal kata Cooper kan. Iya, kurang Pergaulan. iya, saya dengar katanya di KBBI itu sudah ada. Terus iya, kata gabut itu kan itu kata baru kan, yang sebelumnya tuh orang-orang zaman dahulu belum tahu tuh gabut apa, tapi sekarang katanya sudah masuk dalam KBBI seperti itu. Berarti adanya diksi tambahan ya kayak dari penggunaan bahasa itu sendiri di tengah teknologi yang semakin maju dan berkembang seperti itu, berpengaruh juga ke KBBI ya, khususnya Indonesia gitu ya. Wow, info baru nih teman-teman, bahwa nanti teman-teman bisa lihat karena KBBI ini tuh terus bertambah gitu seiring waktu, dan jilidnya tuh semakin banyak gitu, bukannya karena apa, karena memang dari segi penggunaan bahasanya pun akan bertambah seperti itu kan. Mungkin nanti bisa dilihat banyak banget kata-kata yang sebenarnya kita ucapkan aneh tapi sebenarnya sudah masuk KBBI dan sudah disahkan juga seperti itu ya. Betul. Dan apalagi kita ya biasanya kita tuh mencampur-campurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia gitu kan. Kayak lagi cerita nih sama teman, guys, BTW, BTW kan kita dari bahasa Inggris kan, terus misalkan jujurly, benerly gitu itu kan udah termasuk kayak bahasa campuran gitu atau pergeseran juga. Nah kita sih cara mempertahankannya sih biasanya nih faktor pendukungnya bisa aja kita kayak misalkan di kelas, di presentasi, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah paling pertahanannya dari situ sih, intinya dari sekolah. Tadi bagian kan kalau misalkan sekolah kan karena formal ya, jadi otomatis tidak akan mencampur-campurkan bahasa. Kalau misalkan lagi mata kuliah gitu, atau misalkan mungkin bagi siswa yang sedang KBM. Iya betul banget, karena bahasa itu juga sudah masuk ya gitu ya. Apalagi mungkin awalnya dari kata anak-anak Jaksel gitu, semakin kesini semakin merembet kemana-mana ke seluruh Indonesia mungkin ya, bahkan kita aja banyak temen aja udah kayak udah banyak ya. Kayak gitu, dan memang tapi sejujurnya kita dalam berkomunikasi seperti itu enak gak sih atau gimana kalau dari kalian penggunaan ataupun campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Sebenarnya kalau untuk di ruang lingkup yang informal ya, kalau informal tuh emang lebih nyambung biasanya ngobrol dengan teman-teman dengan bahasa yang mungkin campuran atau bahasa-bahasa yang gaul gitu kan, biasanya lebih nyambung sama teman-teman. Tapi untuk di formal tuh diusahakan tetap mempertahankan bahasa Indonesianya gitu. Jadi emang di informal kadang memang susah ya untuk membenarkan bahasa kita gitu. Tapi itu juga termasuk bahasa komunikasi kan. Jadi nggak apa-apa gitu, tidak apa-apa ya kalau untuk digunakan di situasi informal. Baik, berarti ini lebih kepada bagaimana bahasa itu digunakan dan kapan gitu ya. Iya, Berarti nanti Dengan tempat dan betul, berarti kan ini apakah dari mahasiswa gitu ya, berarti terutama mahasiswa pendidikan dong punya etiketnya gitu, punya kode etik terutama dalam penggunaan bahasa seperti itu. Wow, benar keren banget sih kode etik seperti ya. Dimana kita bukan berarti kita harus tidak mengikuti zaman, tapi zaman itu harus bisa mengikuti kita bagaimana gitu ya di kehidupan sehari-hari. Berarti dengan adanya teknologi ini tuh mendekatkan kita pada hal yang baik, tapi tetap ada konteks tertentu gitu ya, terutama dalam pembelajaran atau proses pembelajaran. Wah, teman-teman sangat interaktif banget dan aku sangat meaningful banget nih sama kakak-kakak yang di depan ini, karena aku juga merasa masih banyak hal yang harus aku perdalami terutama dalam penggunaan bahasa, karena memang aku mahasiswanya juga mahasiswa sastra Indonesia gitu ya. Jadi kebetulan agak sedikit tahu ternyata dalam pendidikan ini bukan hanya pendidikannya saja, tapi bagaimana bahasa itu digunakan. Oke, mungkin untuk sesi pada siang hari ini telah usai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sumber-sumber yang hebat ini telah hadir pada podcast
podcast Interaksi. Karena kita udah datang nih di podcast ini. Yang bahasa itu Pergeseran. halo sobat si enaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh ya. Apakah bagaimana? Bahas Azara di podcast. Alhamdulillah. Iya, jadi pusing. Oke di. Amin ya Allah. Ya Allah. Digolong tuh. Ya maksudnya enggak, soalnya mencurigakan dia stikernya aja kalau bener-bener. Makanya jadi gitu. Gak bareng dianya.